Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Ketemu lagi dengan Bu Es Setiawati yang akan belajar bersama-sama tentang karya seni patung. Nah, siapa yang sudah tahu apa itu patung? Siapa yang sudah pernah foto bareng patung? Siapa yang di rumah punya patung? Nah, pasti di sekitar kita sudah banyak sekali karya seni patung yang bisa kita lihat. Nah, di sini kita akan belajar lebih banyak lagi tentang apa itu patung. Oke, next. Nah, mengenal karya seni patung. Patung adalah benda tiga dimensi yang menyerupai bentuk manusia, hewan, atau bentuk lainnya yang dibuat untuk tujuan keindahan. Orang yang membuat patung biasanya disebut pematung. Nah, berikutnya, patung adalah karya seni tiga dimensi yang artinya patung memiliki ruang dan volume, sehingga dapat dilihat dari berbagai arah. Bisa dari arah depan, bisa dari arah belakang, samping kanan, ataupun samping kiri. Contoh, misalkan kita sedang melewati jalan raya yang di pinggir jalannya ada patung. Kita bisa melihat dari sisi samping, oh itu ternyata ada patung singa. Kemudian kita turun menghampiri itu patung. Oh dari depan, oh benar ini singa. Kayak gitu contohnya. Nah berikutnya, tujuan penciptaan patung adalah untuk menghasilkan suatu karya seni yang dapat bertahan lama. Nah, contoh beberapa karya seni yang tahan lama, patung yang sudah ada di Indonesia, contohnya Candi Borobudur, Candi Prambanan, itu kan di situ banyak patung. Sudah ribuan tahun yang lalu, tapi masih bertahan lama. Oke, berikutnya kita akan mengenal lagi perwujudan patung. Ya, patung dibuat dari berbagai macam bahan, alat, dan teknik. Nah, bahan-bahan yang dibuat untuk patung bisa dari tanah liat, bisa dari gips, kayu, batu, perunggu, emas, kapur, ataupun besi. Nah, bahan-bahan yang digunakan tadi nantinya akan menentukan alat dan cara pembuatan patung. Nanti kita simak beberapa video cara pembuatan patung. Oke, kalian bisa lihat gambar di sebelah kanan. Itu ada salah satu contoh patung, yaitu yang terbuat dari batu. Berikutnya, nah, pengelompokan karya seni patung dibagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan wujudnya, yang kedua berdasarkan objeknya, yang ketiga berdasarkan fungsinya. Kita akan bahas satu persatu. Mulai dari perwujudan patung, pengelompokan patung berdasarkan wujudnya. Nah, berdasarkan wujudnya, patung dibagi menjadi 3, yaitu patung utuh, patung torso, dan patung dada. Yang pertama, kita akan bahas dulu patung utuh. Seperti kalian lihat di gambar, patung utuh ini adalah perwujudan karya seni patung yang menampilkan seluruh bagian badan dari kepala hingga kaki. Jadi bisa terlihat semuanya. Ya, bentuknya sama persis. Contoh misalkan patung manusia. Itu terlihat sama persis dengan manusianya. Oke, berikutnya patung dada adalah perwujudan karya patung yang menampilkan bagian kepala hingga batas dada, seperti contoh gambar di sebelah kiri. Biasanya ini menggambarkan tokoh-tokoh bersejarah, pahlawan, atau tokoh-tokoh terkenal lainnya. Tujuannya pun untuk mengenang. Begitu. Berikutnya, yaitu patung torso. Ini adalah perwujudan karya seni patung yang menampilkan bagian badan dari pinggul, pinggang, dada, dan sedikit bagian leher. Seperti contoh ada di gambar. Sampai di sini bisa dipahami ya.
Berikutnya kita akan ke pengelompokan patung berdasarkan objeknya. Dibagi menjadi dua. Yang pertama figuratif, yang kedua non-figuratif. Kita pertama akan bahas dulu yang figuratif. Merupakan karya seni patung yang dibuat dengan meniru bentuk-bentuk alami. Misalnya manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Kemudian untuk non-figuratif, karya seni patungnya yang dibuat tidak meniru bentuk-bentuk alami. Ya, biasanya hanya bentuk lengkung, garis, atau yang lain sebagainya. Nah, berikutnya pengelompokan patung berdasarkan fungsinya. Nah, ini kalau berdasarkan fungsinya akan terperinci menjadi beberapa. Yang pertama yaitu patung religi, seperti gambar. Contohnya, patung religi dibuat dengan tujuan sebagai sarana beribadah. Sebagian umat beragama, patung seperti ini memiliki makna religius. Ya, beberapa agama Hindu, Buddha, mereka menggunakan patung sebagai tempat beribadah mereka atau sesembahan mereka, kayak gitu. Yang kedua, berdasarkan fungsinya, patung dikelompokkan menjadi patung monumen. Nah, ini pasti sudah sering sekali ya melihat patung monumen. Biasanya patung ini dibuat untuk memperingati atau mengenang peristiwa dan kejadian bersejarah atau jasa seorang pahlawan pada masa tertentu. Apalagi di Indonesia, banyak sekali pahlawan-pahlawan yang berjasa dan salah satu cara kita untuk mengenang adalah dengan membuat monumen untuk para pahlawan. Oke, berikutnya patung arsitektur. Patung ini dibuat dengan tujuan untuk menunjang dalam konstruksi bangunan dan memiliki nilai estetika serta keindahan. Ya, biasanya gaya-gaya Eropa itu biasanya mereka memakai arsitektur patung, dekoratifnya banyak patung-patung di dalamnya, kayak gitu. Berikutnya yang keempat, patung dekorasi. Kalau patung dekorasi ini dibuat untuk menghias bangunan atau lingkungan taman. Siapa yang suka main ke taman, kemudian di situ melihat patung. Entah itu patung superhero, patung hewan, patung manusia, misalkan contohnya kayak gitu. Yang kelima adalah patung seni. Dibuat dengan tujuan untuk estetika dan hanya dinikmati keindahan bentuknya. Biasanya patung-patung seni ini dipergunakan dalam sebuah pameran. Berikutnya, patung kerajinan. Nah, kalau ini beda lagi. Dibuat dengan tujuan untuk dijual. Biasanya dibuat oleh para pengrajin patung. Kayak gitu. Berikutnya, nah, setelah kita membahas semua patung, jenis-jenis patung, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian, yaitu membuat plastisin. Apa sih bahan-bahan untuk membuat plastisin? Nanti Bu akan berikan bahan-bahannya seperti apa saja yang mudah. Ya. Nah, bahan-bahannya yang pertama adalah 8 sendok tepung terigu, 2 sendok makan minyak goreng, segelas air hangat, 2 sendok teh pewarna makanan, boleh warna apa saja yang kalian sukai. Berikutnya 4 sendok makan garam. Dan cara pembuatannya, campurkan garam, terigu, dan minyak goreng dalam sebuah wadah. Aduk rata dulu, baru ditambahkan pewarna makanan secukupnya. Masak dengan api kecil, tujuannya agar lebih awet. Tidak dimasak juga tidak apa-apa, kalau memang di rumah tidak ada yang membantu. Kemudian setelah semua tercampur, gulung dan remas-remas adonan hingga bercampur dengan sempurna. Nah,
Setelah tercampur dengan sempurna, bentuk plastisin sesuai dengan yang kalian inginkan. Agar lebih awet lagi, kalian bisa simpan di lemari pendingin. Nanti bisa awet kurang lebih sampai 3 bulan. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Nah, berikutnya ini adalah contoh bentuk plastisin. Pasti kalian sudah ada yang pernah membuat plastisin ya, jadi sudah ada gambaran kira-kira aku mau bentuk seperti apa ya. Seperti itu. Oke, anak-anak, bisa dipahami? Oke, Ibu cukupkan sekian untuk pembelajaran tentang karya seni patung. Untuk tugasnya kita akan kembali ke Microsoft Teams lagi. Oke, nanti akan dijelaskan kembali di sana. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.